Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transfer pricing untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS mata kuliah akuntansi bisnis dosen Ibu Purwanti, SPD MM. Ya, langsung saja. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah metode penetapan harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan dalam kelompok yang sama dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan global melalui perjanjian harga yang menguntungkan. Strategi harga transfer biasanya itu dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda. Jadi harga transfer ini bisa digunain tuh untuk berbagai macam tujuan. Seperti mengalokasikan laba, mengurangi pajak, mengukur kinerja, gitu. Lalu selanjutnya ada tujuan transfer pricing. Jadi tujuan utama dari transfer pricing ini yaitu mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga transfer pricing ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Kunci utama keberhasilan transfer pricing dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa. Ada beberapa cara bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi biaya pajak atau yang biasa disebut dengan praktik penghindaran pajak. Nah, praktik penghindaran pajak ini nih yang mengakibatkan kerugian untuk negara gitu. Jadi biasanya ini bagi perusahaan-perusahaan yang nakal, dia memanfaatkan transfer pricing ini untuk mengurangi pajak yang dia akan bayarkan gitu. Lalu masuk ke karakteristik intercompany transfer pricing. Jadi transfer pricing berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Di antaranya yaitu transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi companies. Lalu ada transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Ini bisa dilakukan dalam suatu negara atau domestic transfer pricing atau juga lintas negara international transfer pricing gitu. Jadi ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di dalam suatu negara atau di luar negara gitu, antar internasional. Ya. Di sini ada resiko dan dampak transfer pricing terhadap perpajakan. Nah, dampaknya ini yang pertama ada penurunan penerimaan pajak domestik. Jadi ketika perusahaan ini melakukan kecurangan mengenai transfer pricing, jadi memiliki dampak penerimaan pajak domestik negara ini akan menurun. Gitu. Lalu adanya meningkatnya pengawasan regulasi. Jadi ketika kebanyakan perusahaan-perusahaan nakal yang melakukan manipulatif data, jadi membuat meningkatnya pengawasan regulasi oleh pemerintah biasanya. Lalu biaya kepatuhan yang tinggi. Lalu ketidakadilan dalam persaingan usaha. Nah, ketika perusahaan masing-masing memainkan transfer pricing atau pajak, jadi ini nextnya akan mengakibatkan ketidakadilan dalam persaingan.
Tuh. Jadi untuk menentukan harga jual itu menjadi tidak sehat gitu. Lalu munculnya BEPS Action Plan. Ya, apa sih BEPS Action Plan ini? Yaitu seperti aturan dan ketentuan yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau disebut OECD. Dia ini bertugas untuk mengatasi praktik penghindaran pajak. Tuh. Jadi dia yang mengawasi. Lalu ada resiko. Resikonya ini ada penghindaran pajak atau tax avoidance, lalu erosi basi pajak, diserosion. Nah, ini nih, yang ketiga ada manipulasi laporan keuangan. Nah, resiko dari transfer pricing ini banyak perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan. Untuk apa? Untuk agar pajak yang dibayarkan perusahaan ini lebih kecil gitu. Lalu ada sengketa pajak internasional, dan yang terakhir ada resiko sanksi dan penalti. Jadi ketika perusahaan ketahuan nih memanipulasi laporan keuangan, terus ketahuan oleh pemerintah, nanti akan mendapatkan resiko sanksi dan penalti biasanya gitu ya. Lalu lanjut next. Di sini ada jenis-jenis metode transfer pricing. Ada dua metode, metode tradisional sama metode laba transaksional. Yang pertama, dari tradisional itu ada comparable uncontrolled price atau CUP biasanya. Jadi metode ini tuh membandingkan harga transaksi antar pihak yang berafiliasi dengan harga transaksi antar pihak independen yang sebanding. Gitu. Biasanya cocok untuk transaksi produk atau jasa dengan karakteristik yang sama. Untuk metode ini ya, metode CUP. Lalu yang kedua ada metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM. Jadi metode RPM ini menggunakan harga jual kembali oleh pembeli yang merupakan distributor atau reseller dengan mengurungkan margin laba kotor wajar untuk menentukan harga transfer. Oke. Jadi metode ini itu cocok untuk pembeli yang tidak melakukan perubahan signifikan kepada produk. Lalu ketiga ada cost plus method atau CPM. Jadi metode ini itu menentukan harga transfer dengan menambahkan margin laba wajar pada biaya produksi atau penyediaan jasa. Biasanya metode ini itu cocok untuk produsen atau penyedia jasa standar. Nah, di sini ada metode laba transaksional, ini ada dua. Ada profit split method atau PSM, yaitu mengalokasikan laba bersama yang diperoleh dari transaksi antar pihak berdasarkan kontribusi relatif masing-masing pihak. Biasanya ini digunakan untuk transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud atau transaksi yang sangat integrasi. Terus yang kedua ada transactional net margin method atau TNMM. Jadi TNMM ini menggunakan margin laba bersih yang diperoleh salah satu pihak dalam transaksi berdasarkan indikator profitabilitas tertentu. Misalnya return on sales, return on asset. Jadi return ini sebagai dasar penentuan harga transfer. Metode ini itu cocok buat transaksi dengan fungsi rutin dan tanpa transaksi pembanding yang andal. Jadi kelima metode ini harus dipilih sesuai dengan karakteristik transaksi dan kondisi bisnis yang ada gitu. Jadi untuk memastikan harga transfer tersebut mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ya. Di sini saya ambil contoh kasus transfer pricing pada perusahaan limited risk distributor.
Jadi, Smart Corp adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. Smart Corp ini merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT Smart Indonesia atau Limited Risk Distributor yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun pajak 2021, PT Smart Indonesia membeli produk elektronik dari Smart Corp dengan harga 110 US dollar per unit, ya. Sini. Selanjutnya, PT Smart Indonesia juga menjual kembali produk tersebut ke pihak independen Indonesia dengan harga 125 per unit. Jadi 125 US dollar per unit. Selain menjual produk yang dibeli dari Smart Corp. Lalu PT Smart Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B. Ini beda negara ya. Dengan harga beli 100 US dollar per unit. Wah, lebih murah nih. Jadi produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir. Jadi kepada pembeli, dipasarkan kepada pembeli ini di Indonesia dengan harga 120 US dollar per unit. Nah, berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. Lalu PT Smart Indonesia sedang diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Pusat untuk tahun pajak 2021. Next. Kita merujuk pada undang-undang ya, pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 PMK 03 2020 dijelaskan bahwa metode harga penjualan kembali atau RPM dilakukan dengan menggunakan laba kotor wajar distributor atau reseller terhadap harga jual kembali gitu. Jadi sesuai karakteristik transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang berinteraksi sebagai berikut. Jadi ini syarat-syaratnya. Yang A, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen, kepada pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, yang tadi itu termasuk yang A nih. B. Distributor atau reseller tersebut tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik, dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Jadi dari uraian tersebut diketahui bahwa PT Smart Indonesia ini merupakan distributor yang tidak menanggung beban secara signifikan, serta melakukan penjualan kepada pihak independen dan afiliasi. Jadi dari keterangan tersebut, dari keterangan semua ini, bisa ditentukan harga transfer wajar itu melakukan metode resale price method atau RPM. Kita hitung ya, dari contoh kasus tersebut. Jadi untuk penentuan harga wajar resale price method RPM. Jadi ini merupakan laporan laba rugi PT Smart Indonesia pajak pada tahun 2021. Penjualan 800 dikali 125 US dollar. Lalu ditambah 500 dikali 120 US dollar. Jadi penjualannya ini totalnya 160.000 US dollar. Harga pokok penjualan ini ada 800 dikali 110 ditambah 500 dikali 110 dikali 100. Jadi 138.000. Lalu ada laba kotor 22.000 US dollar. Biaya operasi 23.000 US dollar serta laba rugi bersih usaha senilai 1.000 US dollar. Next. Oke. Di sini ada perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen. Ini dipisahin ya, ini dari Smart Corp, ini dari produsen independen.
Jadi harga jualnya kalau Smart Corp 125, kalau produsen independen ini 120. Harga belinya 110, kalau produsen independen 100. Laba kotornya ada 15, kalau produsen independen ada 10. Gross margin atau laba kotor harga jual Smart Corp sebesar 12%, sedangkan produsen independen sebesar 16,7%. Next. Nah, berdasarkan gross margin dari transaksi independen sebagai pembanding internal, maka diketahui bahwa gross margin wajar atas penjualan kembali yaitu sebesar 16,7%. Oleh karena itu, penentuan harga beli wajar produk per unit dari Smart Corp adalah ini rumusnya ya, ALP. Di sini ALP itu adalah singkatan dari Arm Length Principle atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Jadi ini itu singkatan ya. Jadi rumusnya itu resale price dikurang gross margin independent dikali resale price. Jadi kita masukkan angkanya. Resale price-nya 125 dikurang 16,7% dikali 125 US dollar. Kita jumlahkan lagi, ini 16,7% dikali 125 dapat nilainya 20,88 US dollar. Lalu kita kurang 125 dikurang 20,88, ini hasilnya ya. 104,12. Nah, harga beli dari Smart Corp itu 110. Kita lihat datanya. Nah, nih harga belinya itu 110 ya. Kita masukkan. Terus harga beli wajar per unitnya itu ini 104,12. Jadi setelah dihitung harga beli wajar itu segini. Gitu. Lalu koreksi atas harga beli. Koreksi ini jadi selisih ya antara ini dan ini. Jadi 5,88. Jadi 110 dikurang 104,12. Jadi selisihnya itu 5,88 US dollar. Jadi dengan demikian, harga beli wajar PT Smart Indonesia atas produk yang dibeli dari Smart Corp adalah sebesar 104,12 US dollar. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, kantor pajak ini melakukan koreksi atas harga beli tersebut sebesar 5,88 US dollar. Kita next. Ya. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga atas transaksi antar entitas dalam suatu grup perusahaan, baik di dalam negeri maupun di lintas negara. Meskipun memiliki fungsi penting dalam efisiensi bisnis dan pengelolaan pajak secara legal, praktik ini kerap disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Nah, ini tuh bagi perusahaan-perusahaan yang nakal ya biasanya, sehingga dapat merugikan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang kita bahas tadi ya nih. Ini tulisannya, Arm Length Principle. Ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik transfer pricing dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Gitu, teman-teman. Oke, cukup sekian materi mengenai transfer pricing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai transfer pricing. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.